Nah, ini prinsip 5W1H, ada what, why, who, where, when, dan juga how. Itu kurang lebih sama ya. What itu apa, terkait dengan acaranya, dengan substansinya, kontennya apa. Why, bagaimana, kenapa, gitu kan ya. Who, siapa yang memimpin, siapa yang datang. Where, itu di mana, di dalam kah, di luar ruangan, dan lain sebagainya. Kemudian when, kapan, gitu kan. Dan terakhir adalah how, bagaimana, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang perlu kita pegang di dalam keprotokolan kita ya, 5W1H, Bapak Ibu sekalian. Dan ini menjadi prinsip zero mistake di dalam keprotokolan. Nah, ini zero mistake Bapak Ibu sekalian, zero mistake. Jadi jangan sampai protokol itu melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kalau satu kesalahan yang dilakukan oleh protokol itu bahkan akan secara keseluruhan acara itu bisa saja menjadi tidak tertib Bapak Ibu sekalian. Oke, ini adalah pedoman protokol. Protokol itu sebagai jembatan, sebagai komunikator, sebagai koordinasi untuk melakukan koordinasi dan juga untuk mencari solusi jika terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat acara implementasi kegiatan-kegiatan keprotokolan Bapak Ibu sekalian. Sebagai jembatan adalah sebagai jembatan kepentingan Bapak Ibu sekalian tadi saya sampaikan. Nah, kemudian pedoman protokol Bapak Ibu sekalian cepat, responsif, tepat, aman, nyaman, sederhana, efisien, dan juga dinamis. Ini adalah pedoman-pedoman protokol terkait dengan implementasi keprotokolan. Ini mekanisme pelaksanaan protokol, ada mekanisme administrasi konten, ya kan, undangan, kemudian juga hal-hal perizinan lainnya. Nah, ini juga masuk ke dalam administrasi konten. Ini Pak Presiden sedang dalam acara apa? Acara kenegaraan kah? Acara resmi kah? Ini juga harus disesuaikan. Cakupannya Bapak Ibu sekalian lokal, nasional, ataupun internasional. Teknis desain, resiprositas resiprokal ya, timbal balik. Jadi apa yang didapat oleh pimpinan kita pada saat melakukan kunjungan kerja di daerah lain, misalkan Wali Kota Tangerang datang ke Wali Kota Bekasi gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian timbal balik apa yang diterima oleh Wali Kota Tangerang itu dilakukan ketika Wali Kota Bekasi juga datang ke Wali Kota Tangerang. Ini adalah asas resiprositas dan asas resiprosikal. Asas timbal balik Bapak Ibu sekalian. Kebijakan strategis, penyelenggara, branding, implikasi, dan pengaruh serta campaign. Nah, ini tentang pelaksanaan protokol Bapak Ibu sekalian. Ini hal yang perlu diperhatikan. Budaya, cross culture, ini sangat penting karena pada prinsipnya di dalam undang-undang keprotokolan itu menjunjung tinggi budaya, menjunjung tinggi apa yang menjadi kebiasaan, menjunjung tinggi local wisdom. Jadi tidak serta-merta ketika sudah ada di dalam aturan keprotokolan tapi kemudian kita mengindahkan budaya. Kemudian kebiasaan, target audiens, sistem politik atau ekonomi, aturan organisasi yang mengikat, permohonan dan permintaan yang selamanya tidak melanggar esensi kegiatan. Ini Bapak Ibu sekalian. Permohonan dan permintaan yang selama tidak melanggar esensi kegiatan. Jadi kalau misalkan selama itu tidak mengganggu esensi kegiatan, permohonan dan permintaan bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi protokol itu meskipun dia harus lugas, harus tegas, tapi juga harus dinamis dan juga luwes. Bisa kita kabulkan permohonan permintaan tapi tidak melanggar esensi kegiatan. Ini beberapa permasalahan terjadi dalam teknis keprotokolan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, salah urutan sambutan dalam acara resmi. Dalam sebuah acara pemerintah daerah, sambutan diberikan terlebih dahulu oleh pejabat eselon 2. Salah satu contohnya Bapak Ibu sekalian ya, sebelum kepala daerah hadir. Kadang-kadang kepala daerah itu ada macet gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Atau kepala daerah itu tiba-tiba harus ada meeting mendadak sehingga kehadirannya itu agak telat ke dalam suatu acara. Nah, eselon 2 ataupun eselon 1 yang hadir pada saat tersebut karena ingin tepat waktu penyelenggaraan acara dan juga ada arahan misalnya, udah dilanjutkan saja acaranya, nanti saya menyusul, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya, biasa seperti itu ya. Nah, ketika sambutan diberikan oleh pejabat eselon 2 sebelum kepala daerah hadir, maka ketika kepala daerah hadir, acara sudah berjalan dan protokol tidak menunjukkan ulang urutan sambutan, ini menjadi permasalahan. Jadi ketika kepala daerah hadir, itu protokol, itu MC ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, MC ataupun panitia harus segera menyampaikan sambutan
sesuai dengan keprotokolan. Jadi jangan sampai menunggu eselon 2 tersebut atau eselon 1 tersebut itu selesai dulu sambutannya gitu kan ya, baru menyambut si kepala daerah. Tapi harus langsung, ketika dia datang langsung. Jadi masalahnya adalah terjadi pelanggaran tata urutan jabatan, kepala daerah merasa kurang dihormati, tamu undangan bingung dengan alur acara. Nah, apa yang harus dilakukan? Protokol harus menyiapkan contingency plan yang tadi saya sampaikan ya, ada plan A, plan B, plan C gitu ya. Bila pejabat utama datang terlambat, komunikasi intens antara MC, panitia, dan juga ajudan pejabat sangat penting ataupun ADC. Ini kemudian salah penempatan bendera dan lambang negara. Misalkan salah satu contohnya adalah kegiatan penandatanganan kerjasama di kantor pemerintah daerah, posisi bendera merah putih diletakkan di kiri podium, sementara bendera mitra kerja di kanan. Berdasarkan kaidah keprotokolan Bapak Ibu sekalian, bendera negara berada di sisi kanan pembicara. Tindakan itu bisa ditafsirkan sebagai kurang penghormatan pada simbol negara atau kurang kepemahaman terkait dengan keprotokolan. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Selalu cek ulang tata letak simbol negara sebelum acara dimulai. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Pak Presiden fotonya, Pak Wakil Presiden, burung Garuda di tengah gitu kan. Nah kemudian burung Garuda ini size-nya untuk ukurannya itu proporsional enggak dengan foto Pak Presiden, foto Pak Wakil Presiden. Karena saya sering sekali melihat di dalam satu acara ya, acara resmi sih bukan acara kenegaraan Bapak Ibu sekalian tuh tidak proporsionalnya antara ketiga lambang negara, ketiga burung Garuda, foto Bapak Presiden dan foto Bapak Wakil Presiden. Ada yang foto Pak Presiden dan Wakil Presiden terlalu kecil gitu kan ya, burung Garuda terlalu besar. Atau Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang besar fotonya, burung Garudanya kecil. Nah ini harus proporsional Bapak Ibu sekalian. Kemudian salah penempatan tempat duduk pejabat, ini sudah tadi saya sampaikan berulang kali Bapak Ibu sekalian. Dalam acara rapat koordinasi provinsi, pejabat dari instansi pusat ditempatkan di kursi yang sejajar dengan pejabat kabupaten kota. Dan kesalahan protokol upacara bendera. Dalam upacara HUT RI di salah satu kabupaten, MC lupa memberikan aba-aba hormat kepada bendera merah putih sebelum lagu kebangsaan. Melanggar tata upacara resmi negara, ini permasalahannya Bapak Ibu sekalian, menurunkan hikmat dan juga nilai simbolik upacara. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai protokol? Gunakan naskah upacara baku misalkan dari Kementerian Sekretariat Negara. Biasanya tuh kalau sebelum ada upacara-upacara, misalkan upacara detik proklamasi atau upacara-upacara lain yang terkait dengan acara-acara hari-hari besar ya, hari besar nasional gitu ya. Itu biasanya dari kementerian-kementerian, lembaga, bahkan pemerintah daerah dan provinsi itu tanya tuh ke Kementerian Sekretariat Negara. Sudah ada belum bahan sambutan? Sudah ada belum itu tata urutan acara dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian gak usah sungkan-sungkan, nanti bisa langsung tanya ke saya ataupun nanti tanya ke teman-teman Kementerian Sekretariat Negara yang Bapak Ibu kenal terkait dengan naskah upacara baku. Lakukan gladi bersih wajib terutama dengan MC dan juga petugas upacara. Ini gladi bersih Bapak Ibu sekalian pastinya dalam setiap perhelatan upacara bendera Bapak Ibu sekalian di Kota Tangerang tentunya selalu melakukan gladi bersih. Kemudian kunjungan tamu asing tanpa briefing protokol. Seorang tamu kehormatan dari negara sahabat datang ke kantor Pemda saat penyambutan staf protokol daerah tidak tahu etika berjabat tangan sesuai adat negara. Ini salah satunya Bapak Ibu sekalian ya. Menimbulkan kesan kurang siap dan tidak memahami etika diplomatik. Sebelum kunjungan internasional, apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai protokol? Lakukan briefing etika lintas budaya. Siapkan fact sheet tentang profil tamu, protokol negaranya dan hal-hal sensitif. Misalkan antara Jepang itu hormatnya adalah menundukkan kepala gitu kan ya. Sedangkan kita biasanya berjabat tangan. Nah ini harus kita sesuaikan Bapak Ibu sekalian. Artinya ketika pemerintahan Jepang datang ke kita, tetap kita utamakan adalah habituasi ataupun budaya yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Kemudian kita menyampaikan penghormatan kepada dia dengan melakukan simbolik-simbolik yang sesuai dengan kebiasaan dia. Tidak ada masalah, sesuai dengan protokoler, itu justru menjadi kehangatan dan juga keakraban antara pemimpin kita ya di Kota Tangerang misalkan. Kemudian ada tamu kehormatan dari luar misalkan dari Jepang mau investasi, ada menteri luar negerinya, ada menteri investasi dari Jepang datang ke Kota Tangerang langsung untuk mengawal investasi yang dilakukan oleh para investor Jepang misalkan seperti itu.
Maka yang dilakukan adalah tadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, buatkan fact sheet tentang profil tamu, siapa dia, kesukaannya apa, kalau di negaranya seperti apa, protokol negaranya seperti apa, dan juga hal sensitif lainnya. Ini harus kita pegang sebagai protokol. Kemudian penggunaan pakaian tidak sesuai etika acara. Dalam acara pelantikan pejabat, salah satu panitia mengenakan pakaian batik santai bukan pakaian resmi. Nah, ini juga menjadi permasalahan karena mencoreng kesan formalitas acara. Nah, batik santai itu misalkan batik lengan pendek Bapak Ibu sekalian, atau batik yang bukan resmi, batik biasa sekarang itu ada batik yang kayak model koko ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini disarankan untuk tidak digunakan. Jadi kalau dalam acara pelantikan pejabat itu harus menggunakan pakaian resmi atau pakaian yang memang sudah ditentukan, misalkan pakaian-pakaian adat dari daerah masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, protokol wajib menetapkan dress code bagi panitia dan undangan. Jadi setiap ada undangan, kami dari Kementerian Sekretariat Negara terkait dengan upacara kenegaraan ataupun acara resmi, itu selalu kami cantumkan dress code Bapak Ibu sekalian di dalam undangan kami. Begitupun juga protokol yang ada di Kota Tangerang ketika mengundang untuk acara-acara resmi di lingkup Kota Tangerang, Bapak Ibu sekalian, itu harus wajib gitu ya Bapak Ibu sekalian mencantumkan dress code, sehingga orang juga tidak salah dress code, atau orang juga tidak merasa bahwa saya tidak dikasih tahu dress code-nya apa gitu. Jadi dengan mencantumkan itu meminimalisir hal-hal penggunaan pakaian yang tidak sesuai dengan etika acara. Kemudian pastikan pengumuman protokol disampaikan tertulis sebelum acara. Tadi bagus tuh Bu Yunita, di awal itu sudah ada tata tertib. Itu kan sebenarnya kan pengumuman protokol tuh. Ada tata tertib para peserta. Para peserta A, 1 mematikan mikrofon, B harus mengganti format nama dan lain sebagainya. Ini adalah pengumuman protokol yang disampaikan secara tertulis oleh Bu Yunita atau oleh DKS yang Kota Tangerang. Sangat bagus. Nah, ini how to be good protokol. Yang pertama adalah rundown acara, checklist. Checklist itu apa? Checklist itu di dalamnya adalah terkait dengan perlengkapan, manpower, kemudian terkait dengan hal-hal lainnya terkait dengan pelaksanaan acara-acara negara maupun acara resmi. Kemudian connection, jadi kita harus koordinasi ya, kita punya koneksi dengan semuanya. Referensi itu tentunya salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010. Kemudian bank data ataupun smartphone, ini harus kita pegang. Jadi talkie, kadang-kadang kalau di acara kepresidenan itu suka di-jam Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kami tidak menyarankan di sini itu menggunakan komunikasi melalui handphone. Jadi kita menggunakan komunikasi melalui talkie yang langsung. Kemudian juga personality Bapak Ibu sekalian, tadi bagaimana personality dari bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita berbicara ataupun public speaking kita gitu, dan juga bagaimana kita memberikan solusi dari semua permasalahan yang ada, baik itu sebelum acara dilaksanakan ataupun pada saat acara diselenggarakan. Oke. Baik, nah sudah, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.